Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami, kelompok 5. Hari ini kami akan mempresentasi tentang saham dan obligasi yang tentunya dimulai dari Saudara Felix. Kepada Saudara Felix, silakan. Oke, jadi kali ini kita akan membahas tentang saham dan obligasi. Oke, pertama-tama kita harus mengetahui dulu definisi saham itu sendiri. Itu menurut Bursa Efek Indonesia merupakan tanda penyertaan modal dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Karena ikut menanamkan modal, maka sang investor mempunyai klaim atas pendapatan perusahaan dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham. Nah, ada beberapa tipe saham diantaranya itu common stock dan preferred stock. Nah, keuntungan dari kepemilikan saham sendiri itu kita bisa mendapatkan dividen atau merupakan suatu pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Nah, dividen diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam rapat umum. Nah, jika seorang pemodal ingin mendapatkan dividen, maka pemodal tersebut harus memegang saham tersebut dalam kurun waktu yang relatif lama. Kemudian ada capital gain. Capital gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Nah, resiko-resiko dari investasi saham sendiri salah satunya adalah capital loss, di mana kondisinya adalah di mana investor menjual saham lebih rendah daripada harga beli. Nah, misalnya contoh nih, kita beli saham di PT XYZ yang harganya 2.000 per saham. Kemudian harga tersebut turun dan kita menjualnya di harga 1.400 rupiah per saham. Nah, maka kita mengalami kerugian sebesar 600 rupiah per saham. Nah, itu yang dimaksud dengan capital loss. Kemudian ada resiko likuidasi. Resiko likuidasi sendiri merupakan saham-saham yang di mana perusahaan tersebut dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau perusahaan dibubarkan. Nah, dalam hal ini dari pemegang saham mendapat prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan dapat dilunasi dari hasil penjualan kekayaan perusahaan. Nah, bagaimana penilaian saham itu sendiri? Saham itu mempunyai 3 nilai, salah satunya adalah nilai buku yang didefinisikan sebagai total ekuitas dibagi dengan jumlah saham beredar. Nah, nilai buku ini merupakan nilai aset yang tersisa setelah dikurangi kewajiban perusahaan jika dibagikan. Nah, nilai buku hanya mencerminkan beberapa besar jaminan atau seberapa atau risiko saham yang dimiliki investor. Nah, kemudian ada yang kita ketahui sebagai nilai pasar. Nilai pasar merupakan harga yang dibentuk oleh permintaan dan penawaran saham di pasar modal atau disebut juga dengan harga pasar sekunder. Nah, nilai pasar sendiri tidak dipengaruhi oleh emiten ataupun pihak pinjaman emisi, sehingga boleh jadi harga inilah yang sebenarnya mewakili nilai suatu perusahaan. Kemudian ada juga nilai intrinsik, di mana nilai intrinsik sendiri merupakan nilai saham yang menentukan harga wajar suatu saham agar saham tersebut mencerminkan nilai saham yang sebenarnya sehingga tidak terlalu mahal. Nah, kita masuk ke obligasi. Obligasi merupakan surat utang yang diterbitkan oleh entitas pemerintahan atau perusahaan dengan jangka waktu tertentu. Nah, dengan memiliki obligasi itu artinya negara atau perusahaan berutang pada Anda sebesar yang dijanjikan dengan waktu jatuh tempo yang disepakati. Nah, selain itu, debitur, dalam hal ini negara ataupun perusahaan, akan membayarkan bunga ataupun kupon kepada Anda setiap bulannya. Investasi obligasi sendiri termasuk salah satu jenis investasi yang aman dan mumpuni. Nah, keuntungan obligasi bagi penjual dan pembeli. Nah, bagi pembeli sendiri, pastinya bakal memperoleh kupon atau bunga secara berkala. Nah, baik setiap bulan, 3 bulan maupun 6 bulan sekali. Nah, kupon tersebut terbagi menjadi 2 lagi, yaitu kupon fix atau tetap dan kupon floating atau tidak tetap. Nah, bagi penjual sendiri, keuntungan dari obligasi adalah mendapat capital gain saat menjual obligasi kepada investor. Nah, capital gain adalah keuntungan yang akan Anda dapatkan dihitung dari selisih harga jual dikurangi dengan harga beli suatu obligasi. Kemudian pasti dibayarkan kembali ditambah dengan return ataupun kupon. Pembeli membeli obligasi negara, maka tidak perlu khawatir karena sudah terjamin keamanannya dan tercantum dalam UU 24 tahun 2002 tentang surat utang negara ataupun UU nomor 19 tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara.
Kemudian keuntungan lainnya adalah kupon obligasi lebih tinggi daripada keuntungan bunga deposito. Nah, hal ini tentu menjadi pertimbangan dalam berinvestasi karena tujuan dari investasi keuntungan semaksimal mungkin. Terus keuntungan terakhir adalah dapat dijadikan sebagai jaminan ataupun agunan. Nah, obligasi bisa digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman ke bank ataupun membeli saham ke bursa efek. Nah, jenis-jenis obligasi itu yang pertama dilihat dari sistem pembayaran kupon. Itu terbagi atas obligasi tanpa kupon, obligasi kupon tetap, dan obligasi kupon variabel. Nah, hal ini dilihat dari sistem pembayaran kupon tersebut, apakah secara periodik, apakah sebelum masa penawaran di pasar, ataupun berdasarkan suatu acuan atau benchmark tertentu seperti tingkat suku bunga. Nah, kemudian jika obligasi dilihat dari sisi penerbit, maka terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu obligasi korporasi, obligasi pemerintah, dan obligasi retail, di mana obligasi korporasi diterbitkan oleh perusahaan maupun BUMN ataupun badan usaha milik negara. Kemudian obligasi pemerintah diterbitkan langsung oleh pemerintah Indonesia. Sedangkan obligasi retail diterbitkan oleh pemerintah dan dijual kepada individu atau perorangan melalui agen penjual yang ditunjuk oleh pemerintah. Nah, yang terakhir, obligasi jika dilihat dari kepatuhan terhadap kaidah syariah terbagi atas 2, yaitu sukuk mudharabah dan sukuk ijarah, di mana mudharabah merupakan obligasi syariah yang menggunakan akad bagi hasil, sehingga pendapatan yang diperoleh investor atas obligasi tersebut diperoleh setelah mengetahui pendapatan emiten. Sedangkan sukuk ijarah merupakan obligasi syariah yang menggunakan akad sewa, sedemikian sehingga kupon bersifat tetap dan bisa diketahui ataupun diperhitungkan sejak awal obligasi diterbitkan. Nah, karakteristik dari obligasi sendiri yaitu obligasi punya klaim terhadap aset dan pendapatan perusahaan. Nah, artinya jika perusahaan penerbit penjualan aset yang notabene berbanding terbalik dengan saham tadi. Nah, instrumen obligasi ini selalu mempunyai nominal yang tertera dalam lembar obligasi, dan setiap penerbitan obligasi selalu disertai dengan tingkat suku bunga tertentu yang bisa dibayar setiap bulan, 3 bulan, 4 bulan. Nah, obligasi memiliki masa jatuh tempo yang beragam juga dari 5 tahun hingga 30 tahun. Nah, sedangkan untuk obligasi yang dikeluarkan negara rata-rata itu 2 tahun. Obligasi punya kontrak antara pihak penerbit dengan pemegang obligasi. Kontrak ini berisi hak dan kewajiban penerbit dan pemegang obligasi termasuk nilai nominal, kupon, masa jatuh tempo, dan sebagainya. Nah, instrumen investasi obligasi sendiri mempunyai peringkat seperti AAA, AA+, AA-, BBB+, dan sebagainya. Nah, peringkat ini mencerminkan risiko yang tergantung dari obligasi tersebut. Sebagai contoh, AAA merupakan peringkat tertinggi, AA+, AA-, BBB+, dan seterusnya itu menunjukkan peringkat yang semakin rendah. Nah, semakin tinggi peringkat obligasi ini, maka semakin rendah tingkat bunga yang ditawarkan, begitu pula sebaliknya. Nah, harga obligasi sendiri dapat memberikan feedback imbal hasil dalam range Rp6.000 hingga Rp8.800 per lembarnya. Nah, harga obligasi sendiri berada di kisaran Rp100.000. Sekian yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Saudara Felix atas presentasinya. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, apakah persamaan antara saham dengan obligasi? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Saudari Agustina. Jadi, persamaan dari saham dan obligasi itu banyak sekali. Salah satunya adalah memiliki klaim atas laba dan aktiva di masa depan dan pada saat ini juga. Nah, selama sekuritas masih berlaku kedua jenis investasi ini, maka pendapatan yang dihasilkan akan bernilai tetap. Nah, saham dan obligasi sendiri mempunyai hak tebus, serta dapat ditukar dengan sekuritas berbentuk apapun, khususnya saham biasa. Nah, hal ini dilakukan hanya sebelumnya terjadi kesepakatan antara emiten dan pemilik sekuritas mengenai konvertibilitas. Ya, terima kasih. Saya ingin bertanya, apakah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang investasi?
Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Saudari Lani. Jadi, ada undang-undang yang mengatur tentang investasi, salah satunya adalah UU nomor 25 tahun 2007. Nah, UU ini berkenaan dengan investasi ataupun penanaman modal sebagai bentuk investasi utama. Menurut UU ini yang dimaksud dengan penanaman modal itu ialah segala bentuk kegiatan yang dilakukan dalam rangka penanaman modal ataupun adapun penanam modal atau investor dimaksud berupa investor dalam atau luar negeri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Felix atas presentasi dan sesi tanya jawabnya. Sekarang akan dilakukan presentasi kepada Saudari Agustina, dipersilakan. Oke, baiklah, saya akan memulai dengan pengertian dari saham. Pengertian umum dari saham adalah surat berharga yang dapat dibeli atau dijual oleh perorangan ataupun lembaga di pasar tempat surat tersebut diperjualbelikan. Juga dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak tertentu atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Selanjutnya, keuntungan kepemilikan saham ada dua, yaitu capital gain, merupakan selisih antara harga beli dan harga jual saham. Umumnya, jika suatu perusahaan memiliki usaha yang berjalan baik, banyak investor yang tertarik untuk membeli saham tersebut. Dengan demikian, permintaan lebih besar terhadap saham tersebut mengakibatkan harga saham menjadi naik. Maka pemilik saham akan diuntungkan oleh kenaikan harga saham. Dividen adalah semacam pembagian keuntungan yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada pemegang sahamnya. Besarnya dividen bervariasi tergantung besarnya pendapatan perusahaan tersebut. Dividen dibagikan setelah adanya persetujuan antara pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham. Kemudian resiko dari saham. Yang pertama, tidak mendapatkan dividen. Kerugian perusahaan tidak akan dibagikan kepada pemegang saham seperti halnya dividen. Namun kerugian akan menggerus modal yang akhirnya berdampak buruk pada kondisi keuangan perusahaan, sehingga kemungkinan dividen tidak akan dibagikan. Yang kedua yaitu potensi loss dari selisih rugi antara harga jual dan harga beli. Ada kemungkinan harga saham akan turun karena performa bisnis perusahaan yang tidak baik. Ketika kita menjual sebuah saham karena performa bisnisnya yang jelek di harga yang lebih rendah dibandingkan harga pembelian saham, maka ini disebut dengan loss. Yang ketiga yaitu perusahaan bangkrut dan menerima hasil pembagian likuidasi terakhir kali. Jika suatu perusahaan mengalami rugi dari waktu ke waktu, ada kemungkinan perusahaan tersebut akan bangkrut. Kebangkrutan adalah risiko terburuk bagi pemegang saham, karena sebagai pemilik saham, maka memiliki hak paling akhir setelah perusahaan dilikuidasi dan hasilnya dipakai untuk membayar pajak, hak gaji karyawan, dan utang. Selanjutnya penilaian saham. Yang pertama yaitu nilai buku. Nilai buku ialah nilai aset yang tersisa setelah dikurangi kewajiban perusahaan jika dibagikan. Nilai buku hanya mencerminkan berapa besar jaminan atau seberapa besar aktiva bersih untuk saham yang dimiliki investor. Yang kedua yaitu nilai pasar. Nilai pasar merupakan harga yang dibentuk oleh permintaan dan penawaran saham di pasar modal atau disebut juga dengan harga pasar sekunder. Nilai pasar tidak lagi dipengaruhi oleh emiten atau pihak pinjaman emisi, sehingga boleh jadi harga inilah yang sebenarnya mewakili nilai suatu perusahaan. Yang ketiga yaitu nilai intrinsik, yaitu nilai saham yang menentukan harga wajar suatu saham agar saham tersebut mencerminkan nilai sahamnya sebenarnya sehingga tidak terlalu mahal. Perhitungan nilai intrinsik adalah mencari nilai sekarang dari semua aliran kas di masa mendatang, baik yang berasal dari dividen maupun capital gain. Selanjutnya adalah obligasi. Obligasi adalah efek utang pendapatan tetap di mana penerbit atau emiten setuju untuk membayar sejumlah bunga tetap untuk jangka waktu tertentu dan akan membayar kembali jumlah pokoknya pada saat jatuh tempo. Atau obligasi pada dasarnya adalah surat pengakuan utang atas pinjaman yang diterima oleh perusahaan penerbit obligasi dari masyarakat pemodal. Keuntungan obligasi bagi penerbit obligasi adalah investor pemegang obligasi hanya mempunyai hak atas bunga atau kupon. Yang kedua, obligasi lebih murah dari segi penerbitan daripada menerbitkan saham baru. Yang ketiga, investor obligasi tidak mempunyai hak atas internal perusahaan. Hal tersebut berbeda dari investor saham yang memiliki kepemilikan atas perusahaan. Yang keempat, bunga obligasi cenderung lebih rendah dibandingkan bunga pinjaman kredit di bank.
Sementara untuk pembeli obligasi, keuntungan yang pertama yaitu mendapatkan kupon atau nisbah secara periodik dari efek bersifat utang yang dibeli. Tingkat kupon atau nisbah lebih tinggi dari bunga Bank Indonesia. Yang kedua, memperoleh capital gain atau keuntungan dari penjualan aset modal yang harganya lebih tinggi. Yang ketiga, tingkat imbal hasil sudah diperhitungkan pada saat awal investasi. Yang keempat, banyak pilihan seri efek bersifat utang yang bisa dipilih investor di pasar sekunder atau efek yang dijalani oleh investor di BEI. Yang kelima, aman karena tercantum di UU nomor 24 tahun 2002 tentang surat utang negara atau UU nomor 24 tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara. Yang keenam, kupon obligasi memiliki nilai yang lebih tinggi daripada keuntungan bunga deposito. Dan yang ketujuh, surat utang bisa dijadikan sebagai jaminan dan angkuman. Selanjutnya, jenis-jenis obligasi berdasarkan penerbit. Yang pertama, obligasi korporasi, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan, baik yang berbentuk BUMN maupun swasta. Yang kedua, obligasi pemerintah, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia. Dan yang ketiga, obligasi retail, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah yang dijual kepada individu atau perseorangan melalui agen penjual yang ditunjuk oleh pemerintah. Yang kedua yaitu berdasarkan tingkat bunga. Obligasi dengan bunga tetap atau fixed rate bond, yaitu bunga pada obligasi ditetapkan pada awal penjualan obligasi tidak berubah sampai dengan jatuh tempo. Yang kedua, obligasi dengan bunga mengambang atau floating rate bond, yaitu bunga pada obligasi ditetapkan pada waktu pertama kali untuk kupon pertama. Sedangkan waktu jatuh tempo kupon pertama akan ditentukan tingkat bunga untuk kupon berikutnya. Obligasi dengan bunga campuran atau mixed rate bond, yaitu campuran obligasi bunga tetap dan bunga mengambang. Selanjutnya yaitu berdasarkan sistem pembayaran bunga. Obligasi kupon yaitu obligasi yang bunganya dibayarkan secara periodik. Ada yang setiap triwulan, semesteran maupun tahunan. Obligasi tanpa kupon yaitu obligasi yang tidak mempunyai kupon sehingga investor tidak akan menerima bunga secara periodik, tetapi bunga langsung sekaligus dibayarkan pada saat pembelian. Selanjutnya, karakteristik obligasi. Yang pertama, mempunyai klaim terhadap aset dan pendapatan perusahaan, mempunyai nilai nominal yang tertera dalam lembar obligasi, selalu disertai dengan kupon dengan tingkat suku bunga tertentu, memiliki masa jatuh tempo, mempunyai indenture atau kontrak antara pihak penerbit obligasi dengan wakil pemegang obligasi yang berisi hak dan kewajiban penerbit dan pemegang obligasi. Dan terakhir, mempunyai peringkat yang mencerminkan risiko yang terkandung dari obligasi. Harga obligasi. Sebagai sebuah produk investasi, obligasi memiliki harga. Harga tersebut dapat berubah, naik atau turun karena berbagai faktor. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah suku bunga. Apabila suku bunga meningkat, maka harga obligasi akan turun, begitu pula sebaliknya. Sejalan dengan hal tersebut, apabila harga obligasi turun, maka yield obligasi akan meningkat. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apakah ada pertanyaan? Oke, baik. Jadi saya ingin bertanya, apakah ada resiko untuk investasi obligasi? Terima kasih. Baiklah, karena obligasi juga merupakan sebuah investasi, maka obligasi juga mempunyai resiko. Yang pertama, penerbit obligasi beresiko gagal bayar, dan konsekuensinya investor tidak hanya tidak akan menerima untung, tetapi juga tidak mendapatkan kembali seluruh pokok utang. Yang kedua yaitu rentan terhadap perubahan suku bunga, ekonomi, dan kondisi politik yang tidak stabil. Perubahan tersebut berdampak pada pasar keuangan. Dan yang ketiga, menjual obligasi sebelum saat jatuh tempo di pasar sekunder menimbulkan kerugian bagi investor, karena harga jualnya akan lebih murah daripada harga beli. Baik, saya ingin bertanya, apa saja faktor yang mempengaruhi harga saham? Faktor yang mempengaruhi harga saham ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi fundamental perusahaan, aksi korporasi, dan kinerja perusahaan. Sementara faktor eksternal meliputi kondisi ekonomi makro, kebijakan pemerintah, kekuatan rupiah terhadap mata uang asing, faktor panik, dan faktor manipulasi pasar.
Baik, terima kasih atas presentasinya Agustina. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Lani. Oke, baik. Pertama, saya akan mempresentasikan tentang pengertian saham. Saham adalah surat yang menjadi bukti seseorang memiliki bagian modal suatu perusahaan. Orang memiliki saham berarti memiliki hak atas sebagian aset perusahaan. Keuntungan kepemilikan saham. Keuntungan atas kepemilikan saham antara lain adalah capital gain, merupakan selisih dari harga beli serta harga jual saham yang dilakukan, lalu dividen merupakan keuntungan perusahaan kemudian dibagikan bagi para pemegang saham, dan yang ketiga adalah saham bonus di mana saham bonus tersebut diperoleh dari. Sedangkan risiko dari kepemilikan saham adalah antara lain satu, capital loss yang merupakan harga beli bisa lebih tinggi daripada harga jual, dan suspend. Risiko ini terjadi ketika saham terkena suspend atau diberhentikan perdagangannya oleh bursa efek. Penilaian saham. Proses penilaian saham akan meliputi estimasi aliran kas saham di masa depan. Hal ini dilakukan dengan menentukan jumlah dan waktu aliran kas yang diharapkan. Kedua, estimasi tingkat return yang disyaratkan. Estimasi ini dibuat dengan mempertimbangkan kas di masa depan dan besarnya return dari alternatif investasi lain akibat pemilihan investasi pada saham atau disebut dengan biaya kesempatan. Mendiskontrokan setiap aliran kas dengan tingkat diskontro sebesar tingkat return yang disyaratkan. Nilai sekarang setiap aliran kas tersebut dijumlahkan intrinsik saham. Penentuan nilai teoritis suatu saham, investor perlu menentukan berapa besarnya tingkat return yang disyaratkan atas saham tersebut sebagai kompensasi atas risiko yang ditanggung. Pengertian obligasi. Obligasi adalah istilah dalam pasar modal untuk menyebut surat pernyataan utang penerbit obligasi terhadap pemegang obligasi. Ringkasnya, penerbit obligasi adalah pihak yang berutang dan pemegang obligasi adalah pihak yang berpiutang. Keuntungan dari obligasi antara lain memberikan pendapatan tetap atau fixed income berupa kupon. Lalu pemegang obligasi juga dapat memperjualbelikan obligasi yang dimilikinya. Jenis-jenis obligasi. Jenis-jenis obligasi berdasarkan penerbit. Ada obligasi pemerintah, obligasi korporasi, obligasi munisipal. Jenis obligasi berdasarkan pembayaran bunga. Ada zero coupon bond, obligasi kupon tetap, obligasi kupon mengambang. Jenis obligasi berdasarkan nominal. Ada obligasi konvensional dan obligasi retail. Jenis penukaran yaitu ada convertible bond, obligasi tukar, obligasi putable bond. Karakteristik obligasi. Obligasi mempunyai karakteristik khusus yang membedakan dengan instrumen investasi lainnya, antara lain obligasi punya klaim terhadap aset dan pendapatan perusahaan. Selalu mempunyai nilai nominal yang tertera dalam lembar obligasi. Setiap penerbitan obligasi selalu disertai dengan kupon dengan tingkat suku bunga tertentu. Obligasi memiliki masa jatuh tempo. Obligasi mempunyai indentur, yaitu kontrak antara pihak penerbit obligasi dengan wakil pemegang obligasi. Obligasi. Imbal hasil obligasi memiliki kisaran harga yang berada di antara 6.000 hingga 8.800 per lembarnya. Harga obligasi berada pada kisaran 100.000. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, apakah ada pertanyaan? Mungkin Saudari Agustina, silakan. Baiklah, saya ingin bertanya, untuk saham ini apakah ada harga jual beli saham? Ada. Terdapat 5 biaya dalam jual beli saham, antara lain adalah brokerage fee atau komisi broker, IDX levy, biaya BEI, biaya KPEI, pajak penambahan nilai atau PPN, dan pajak penghasilan PPH. Baik, terima kasih. Oh, baik, saya izin bertanya, bagaimana ya cara kita investasi saham, kalau boleh tahu? Terima kasih.
Cara berinvestasi saham adalah dengan membuat rekening efek di perusahaan sekuritas. Baiklah, sekian presentasi dari kami kelompok 5. Apabila ada salah kata maupun kata-kata yang menyinggung, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian.